Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas bab 9 ya teman-teman, yaitu tentang managing file. Di sini itu ada beberapa pembahasan. Nah, yang pertama ada struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, terus perintah cp, perintah mv, dan yang terakhir ada perintah rm. Nah, ini yang paling atas garis miring ya, tanda garis miring itu namanya lambang root teman-teman. Kenapa ya lambang tersebut berada paling atas? Karena si root ini memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara semuanya. Seperti home, USR, dan lain-lain itu di bawahnya root semua. Nah, yang akan saya bahas pada materi yang pertama itu ada dua saja ya teman-teman, yaitu USR dan home. Jadi USR itu merupakan folder terbesar dan terpenting dalam sistem Linux. Folder tersebut itu berisi program, aplikasi, file pendukung yang digunakan oleh sistem maupun pengguna. Contohnya tuh kayak di laptop kita. Ini contohnya tuh kayak gini. Kita masuk ke file. Terus di sini tuh kita cari yang local disk C. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini contohnya. Jadi ini tuh berisi program-program, terus ada aplikasi, ada file juga. Terus selanjutnya ada directory home. Directory home itu merupakan tempat penyimpanan utama pada setiap pengguna atau user. Misalnya tuh kalian masuk ke Debian desktop, terus teman-teman tuh ke file. Nah, itu otomatis itu langsung ke home. Misalnya ini kalian mau membuat file baru. Nah, file baru itu akan langsung masuk ke home dulu ya teman-teman. Kita masuk ke Debian. Nah, ini saya sudah berada di Debiannya. Terus kini tuh kita cari file. Terus ini kita masuk ke sini. Nah, terus saya itu kan menggunakan Debian versi 13. Jadi di sini itu tidak ada untuk lokasinya. Agar kita bisa ke root di keyboard itu kalian bisa ketik tanda silang, terus enter. Nah, ini kalau sudah di sini kita itu sudah berada di root. Di sini sudah lengkap ya teman-teman. Sini itu ada home, terus ATC dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat user dengan cara kita itu ke home. Di sini teman-teman juga melihat pada foldernya ke titik 3 ya teman-teman. Terus di sini kita ke properties. Nah, di sini itu parent foldernya itu kan belum ada. Lalu kita coba masuk ke home, terus ke titik 3 lagi, terus ke properties. Nah, di sini parent foldernya itu sudah ada ya teman-teman. Parent foldernya itu root. Nih, ini ya teman-teman. Nah, di sini parent foldernya itu kan root. Kenapa sih root enggak home? Nah, karena si parent foldernya ini menampilkan si folder di atasnya ya teman-teman. Jadi karena si home ini di bawah root, jadi di sini tertulisnya itu root. Lalu kita itu coba masuk ke home-nya, terus ke titik 3 lagi.
terus ke properties lagi. Nah, di sini tuh kan ada root lalu home. Karena di sini kita itu sudah berada di bawahnya home. Jadi di sini ya teman-teman ada home-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu navigasi pet. Nah, di sini tuh ada 3 ini ya. Yang pertama itu ada CD. CD itu berfungsi untuk berpindah dari suatu direktori ke direktori lain. Misalnya kalian itu mau masuk ke sebuah folder hanya dengan mengetik CD saja, lalu folder selanjutnya itu apa? Nah, itu langsung bisa masuk ke folder selanjutnya. Lalu yang kedua ada PWD, yaitu berfungsi untuk menentukan posisi kita sedang di mana. Misalnya teman-teman itu lagi di home, lalu kalian itu ketika ketik PWD pasti muncul di home lagi, berarti teman-teman itu masih berada pasti di home. Nah, yang terakhir itu ada LS. Itu perintah ls itu berfungsi untuk mengetahui ada berapa file atau folder dalam suatu direktori masuk ke suatu direktori. Nah, ini kita masuk ke Debian saja langsung. Ini di sini saya sudah menampilkan file dan terminal. Sebelum masuk ke root, awalnya itu teman-teman akan diarahkan ke home atau default. Nah, terus sebelum masuk ke root ini di versi Debian 13 ini, untuk bisa masuk ke root itu kalian bisa ketik yaitu garis miring lalu enter. Nah, terus kalau sudah masuk ke root teman-teman, beda lagi kalau di terminal. Dari terminal ini kita untuk masuk ke root itu bisa ketikkan perintah su lalu enter. Di sini kita masukin passwordnya, terus enter. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk ke direktori home-nya dengan ketik cd kemudian spasi slice root. Kalau udah kita enter, device-nya kalian bisa ke di sini untuk device-nya teman-teman bisa ke cari dulu yang root. ini, kita cari yang root untuk device-nya. Yang ini ya teman-teman. Terus di sini kita masukin passwordnya. Kalau udah ini, nah ini sudah ya teman-teman. Sebentar. Itu kita sudah masuk di sini, kita itu sudah masuk di foldernya ya teman-teman. Kemudian kita itu cek dengan perintah pwd ya teman-teman. Di sini kita ketik pwd ya teman-teman. Ini tuh fungsinya biar kita tahu di mana kita berada. Terus ini kita enter. Di sini kita itu sudah berada di root ya teman-teman. Lalu di sini kita coba ketikkan ls. Di sini tuh aku mau tahu ada apa aja. Kita enter. Nah, ini di sini ternyata itu belum ada file apa-apa. Karena di root ini kosong ya teman-teman. Lalu kita coba kembali ke home dengan perintah cd terus slice home
home, terus ini enter. Terus di sini kita ketik lagi pwd, lalu enter. Ini kita sudah berada pada home directory ya teman-teman. Dan ini kita ketik ls lagi, lalu enter. Terus ini kita ke home dulu ya teman-teman. Di home, di sini tuh ini terdapat username yaitu Zaskia. Nah ini seperti ini. Di terminal pun ini sama ya teman-teman, terdapat username itu Zaskia. Karena ini saya sudah berhasil masuk di home directory-nya. Nah jadi ini tuh terdapat nih, jadi di sini tuh terdapat banyak ya teman-teman. Nah untuk bisa mengetahui file apa aja yang ada di terminal itu, kita bisa ketikkan perintah cd. Sebentar, di sini kita ketik perintah cd, terus slice, terus enter. Terus ini ls, kita ketik ls, terus enter lagi. Nah di sini sudah terdapat filenya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin masuk ke bin-nya itu, misalkan kita ke bin name, bisa ketik perintah cd, terus spasi slice bin, lalu enter. Lalu di sini kita ketik ls. Nah, di sini ada beberapa file atau folder yang dari bin ya teman-teman, banyak banget. Kita juga bisa cek di filenya. Kita coba cari yang bin. Ini ya teman-teman. Di sini juga terdapat banyak ya teman-teman file-filenya seperti yang ada di terminal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, di sini itu ada 2 poin ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada absolute path, merupakan perintah untuk masuk ke directory dengan mengawali menggunakan tanda 1. Nah, sedangkan yang relative path itu tidak diawali dengan tanda 1. Secara umum, absolute path ini suatu file atau folder yang dimulai dari root yang dilambangkan dengan garis miring atau lambang root ya teman-teman. Nah, terus ini contohnya teman-teman, dari home lalu ingin masuk ke bin, ini ke sini. Nah, di bin ini terhalang oleh USR. Jadi karena di home terhalang dengan USR, kita harus menggunakan perintah cd slice. Kenapa harus cd slice? Ketika kita dari USR lalu mau ke bin, kita itu bisa menggunakan yang tanpa garis atau bisa menggunakan perintah cd bin. Atau mau masuk ke lib, berarti cd lib. Nah, terus di sini kita masuk ke Debian ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di Debiannya. Lalu di sini kita ketik ls, lalu enter. Di sini juga terdapat file, ada desktop, dokumen, download musik, picture, dan lain-lainnya. Lalu ini tuh sama ya teman-teman, seperti yang ada di home, itu ada desktop, terus dokumen, download musik, dan lain-lain.
Lalu kita coba masuk ke rootnya dengan perintah su, lalu kita enter dan kita masukin passwordnya, lalu ini enter lagi. Nah, ini kita sudah berada di rootnya ya teman-teman. Lalu kita coba ketik pwd atau cek lokasi, terus enter. Kita ini sudah berada di root yaitu home. Kemudian saya akan masuk ke directory home-nya. Itu kita ketik cd terus slice. Terus kalau udah kita enter. Nah, di sini saya akan coba yang memakai garis miring teman-teman atau absolute path. Nah, terus di sini tuh saya akan masuk etc. Saya akan masuk ke etc. Ini kita ketik etc. Terus ini kita enter. Kita akan coba yang memakai garis miring atau absolute path. Di sini tuh saya akan masuk ke etc. Ya, lalu kita masuk ke Apache 2. Kemudian kita bisa langsung praktek, itu dengan ketikkan perintah cd slash etc lalu enter. Nah, ini udah. Kenapa harus etc ya teman-teman? Karena sebelumnya Apache 2 itu berada di dalam file etc, itu jadinya kayak di atasnya Apache 2. Nah, masih ada file etc. Jadi kita itu ketik etc slash C2. Terus ini kalau sudah kita enter, terus di sini tuh kita ketik pwd, terus enter lagi. Nah, kalau sudah, ini artinya saya sudah berada di Apache 2 ya teman-teman. Kalau sudah, kita ketik cd terus slash enter. Selanjutnya saya akan mencoba yang result path atau tanpa menggunakan garis miring, yaitu dengan ketik cd Apache 2 lalu enter. Nah, di sini tuh nggak bisa ya teman-teman, karena di dalam CD Apache 2 ini masih ada atasnya lagi, yaitu etc ya teman-teman, jadi nggak bisa. Nah, untuk tanpa garis slice itu teman-teman harus bisa masuk ke etc nya dulu ya teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke Apache 2 nya. Jadi kita ketik cd etc terus enter. Kalau sudah, ini kan saya sudah berada di etc ya teman-teman, jadi langsung aja kita ketikkan cd Apache 2 lalu enter. Di sini kita ketik lagi pwd lalu enter. Nah, di sini itu saya sudah berhasil masuk ya teman-teman di Apache 2. Nah, jadi caranya itu kalian itu harus satu-satu ya teman-teman, ketikkan perintahnya itu kalian satu-satu jika ingin tanpa menggunakan slice. Jadi seperti itu ya teman-teman, materi yang ketiga. Nah, ini teman-teman kita lanjut ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu spesial karakter. Jadi di dalam Debian itu terdapat beberapa karakter khusus ya teman-teman, digunakan untuk membantu navigasi direktori dan pengelola filter terminal. Lalu langsung saja kita ke Debian-nya. Ini saya sudah berada di Debian-nya yang ada di terminal ya teman-teman. Ini kenapa sih terdapat ada tanda gelombang seperti ini? Jadi ini tuh kita sedang berada di home directory ya teman-teman. Di sini saya akan ketik perintah su, lalu kalau sudah enter terus masukin passwordnya teman-teman. Kalau sudah, kita itu berada di home directory teman. Jadi dimana nih kita udah berada di home root. Kenapa kok nggak ada tanda ininya? Ini perlu diingat karena di sini itu kan di home directory ya teman-teman. Jadi itu tidak berada di sini, melainkan teman-teman itu harus ketik perintah dulu. Perintahnya itu cd terus spasi slash root. Kalau udah teman-teman bisa enter. Nah, di sini kan sudah muncul tanda directory home-nya ya teman-teman. Selanjutnya saya itu akan menjelaskan tentang tanda seperti dolar. Ini seperti dolar ini teman-teman. Jadi tanda seperti dolar ini merupakan tanda bahwa kita ini hanya mempunyai akses sebagai pengguna biasa ya teman-teman. Nah, tapi kalau sudah masuk ke root itu tandanya itu akan berubah menjadi tanda pagar ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya misalkan ada tanda titik teman-teman. Ini titik. Nah, tanda titik itu menandakan isi apa aja yang ada pada suatu direktorinya. Nah, di sini sudah ada beberapa nih ya, titik. Terus di sini tuh sudah ada beberapa file, teman-teman. Lalu kemudian itu kita akan masuk ke cd slice lalu enter.
Terus kita ketik perintah lagi ls. Nah, ini tuh sudah muncul ya teman-teman, ada beberapa file selanjutnya. Misalkan ada titik 2 teman-teman. Nah, titik 2 ini menandakan bahwa kita itu ingin tahu atau melihat suatu parent directory ya teman-teman. Misalnya saya akan masuk ke etc dulu. Lalu kita itu bisa ketik ls titik untuk melihat isinya ya teman-teman. Nah, jadi ini isi dari ls ya. Ini. Terus di sini tuh ini tuh udah muncul ya isi dari file atau folder tersebut. Lalu saya akan masuk ke Apache. cd Apache 2. Lalu kalau sudah teman-teman bisa enter. Terus kalian ketik lagi perintah pwd. Kalau udah enter lagi, terus ini tuh saya sudah berada di Apache 2 ya teman-teman. Nah, etc Apache 2. Kemudian kita ketikkan cd titik. Kalau udah ini kita enter. Nah, di sini kita itu sudah melihat parent directory-nya ya teman-teman. Parent directory Apache 2 yaitu etc. Jadi titik-titik tadi itu berfungsi teman-teman, berfungsi sebagai kita itu jika ingin melihat atau kita itu ingin kembali ke awal parent directory file yang akan kita buka. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Jadi untuk membuat file dengan touch itu, perintah touch itu digunakan untuk membuat file baru melalui. Nah, file yang dibuat dengan perintah ini biasanya merupakan file kosong. Langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke Debian-nya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di terminal dan di file ya. Lalu di sini tuh kita akan membuat file dengan perintah touch. Jadi ini kita ketik ls enter. Di sini itu muncul ya ada beberapa file, yaitu ada desktop, dokumen, download dan lain-lain sebagainya. Lalu dan ini tuh kita akan membuat filenya langsung dengan perintah touch test titik txt. Lalu kalau udah enter, kita ketik lagi ls. Nah, di sini tuh kan sudah muncul file yang tadi saya buat, test.txt nih. Ini di sini. Ini ya teman-teman, ini sudah muncul filenya. Nah, begitupun yang ada di file. Nih, lalu saya akan coba menghapus dengan move to trace. Ini ya, kita akan coba menghapus dengan move to trace. Nah, ini kalau sudah, sebentar teman-teman. Kalau sudah, kita ketik ls lagi, enter. Dan untuk file txt-nya itu kan sudah hilang ya teman-teman. Saya itu akan coba membuat file tanpa masuk ke dalam folder tersebut, tanpa saya masuk ke dokumen. Jadi itu saya akan tetap berada di home, tapi saya itu bisa membuat file di dokumen. Caranya itu kita ketik touch dokumen slice a.txt. Lalu kalau udah enter, kita buka dokumen ini di sini. Nah, ini di sini sudah otomatis ada ya filenya teman-teman dengan nama a.txt. Lalu saya itu akan coba membuat lagi dengan ketik touch dokumen slice 32 titik
txt. Kalau udah kita enter, terus ini kita, nah ini ya teman-teman, jadi ini tuh file terbarunya sudah muncul ya teman-teman. Ada dua file, yaitu ada a.txt dan 32.txt. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu ada perintah ls advance. Jadi perintah ls advance itu digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder dalam suatu direktori. Jadi bentuk dasar ls itu terdapat berbagai opsi lanjutan. Kita langsung saja masuk ke Debian. Teman-teman, kita sudah berada di Debiannya ya. Terus ini tuh saya sudah berada juga di terminalnya. Lalu langsung saja ini kita ketikkan perintah ls. Terus kalau udah ini kita enter. Terus ini kita ketikkan lagi ls spasi min a. Kalau udah kita enter. Nah, ini tuh kan sudah muncul ya teman-teman. Sudah muncul file tersembunyi atau hidden directory. Lalu ini beda dengan ls biasa ya. Perbedaannya itu dengan ls min a itu berarti fungsinya itu untuk melihat file tersembunyi. Ini kita ketikkan perintah lagi ls min l ya teman-teman. Lalu kalau udah ini kita enter. Terus ini tuh fungsinya kita ketik ls min l itu ini tuh untuk melihat secara detail suatu folder. Misalnya itu kan di sini tuh ada ini ya, ada desktop. Nah, desktop ini tuh terakhir diaksesnya itu pada tanggal 27 Februari. Nah, ini tuh jamnya itu jam segini ya teman-teman. Kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut dengan ketik ls terus spasi min la. Kalau udah kita enter, nah di sini itu sudah muncul ya teman-teman untuk detail file dan file tersembunyi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu membuat direktori dengan perintah ini ya, mkdir. Membuat direktori dengan mkdir. Langsung saja ini kita masuk ke Debiannya. Sini kita ini kita cari terminal. Masuk ke terminal. Nah, terus kalau udah ini tungguin. Oke, jadi perintah mkdir itu digunakan ya teman, digunakan untuk membuat direktori atau folder baru melalui terminal. Nah, terus kalau kita membuat file itu kan bentuknya touch. Nah, printer touch, jadi untuk membuat direktori itu tidak bisa dengan perintah touch, tetapi ini tuh menggunakan perintah mkdir. Ini lalu kita itu untuk membuat mkdir ini merupakan perintah membuat direktori. Jadi kita itu nggak bisa membuat file menggunakan mkdir dan kita juga tidak bisa menggunakan atau membuat direktori dengan perintah touch. Lalu ini kita langsung saja ketik perintah ls, enter. Terus di sini ada beberapa file kan teman-teman. Nah, di sini juga ada satu file yang tadi kita buat. Lalu di sini kita akan mencoba membuat mkdir-nya dengan ketika di sini saya akan menamainya mkdir direct name. Kalau udah ini kita enter. Nah, oke. Terus di sini kita ketik ls lagi. Nah, di sini itu mkdir yang tadi saya buat itu sudah muncul. Nah, di sini ada namanya ini ya, direct now. Dan ini kita akan coba masuk ke file yang tadi sebelumnya kita buat, yaitu dengan ketik cd s txt. Lalu udah kita enter. Nah, ini tuh hasilnya nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau kita coba masuk ke mkdir yang kita buat itu, kita bisa ketikkan dengan cd direct now. Terus kalau udah ini kita ketik enter. Nah, ini kita sudah berada di direct now-nya ya teman-teman, yang tadi saya buat. Kemudian saya itu akan kembali dulu dengan ketik cd. Nah, terus ini kita ketikkan cd terus titik. Ini kalau udah kita enter, di sini kita itu sudah kembali di home ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu
gimana caranya agar kita itu bisa membuat suatu direktori yang di dalamnya itu ada direktori, lalu tidak di dalamnya itu ada direktori lagi. Nah, caranya yang pertama itu teman-teman ketikkan mkdir, lalu ini mkdir di dir 1. Terus kalau udah ini kita enter. Ini teman-teman, kalian tuh bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kalian ya teman-teman. Terus ini diganti dir 1 atau slice ya teman-teman, atau dir 2. Terus ini kalau udah kita enter, lalu pakai ini lagi ya teman-teman. Nah, di keyboard ini ketik pencet tanda panah yang ada di keyboard kalian. Lalu slice dir 3, terus enter lagi. Nah, di sini tuh kita ketikkan perintah ls. Terus kalau udah kita enter, nah di sini tuh sudah ada ya teman-teman. Ini ada dir 1. Nah, dir 2 nya tuh nggak ada karena, dan 3 nya tuh nggak ada karena terletak di dir. Ini sudah ada dir 1 dan dir 2 dan dir 3 itu nggak ada karena ini tuh terletak di dir 1. Kemudian di sini saya akan mencoba masuk ke dirnya, yaitu dengan perintah cd dir 1. Terus kalau udah kita enter, nah kemudian di sini saya akan ketikkan ls, enter lagi. Nah teman-teman, di sini itu kita sudah bisa melihat dir 2 nya ya teman-teman. Di dalam dir ini terdapat file ini dir 2 teman-teman, dan di dalam dir ini juga pasti terdapat satu file lagi, yaitu di sini kita akan coba masuk dulu dengan perintah cd dir 2. Terus kalau udah ini kita enter, sini kita masukkan perintah lagi ls. Lalu udah kita enter. Nah, tuh kan di sini tuh ada dir 3-nya ya, teman-teman. Kalau teman bikin lebih dari 3, misalnya dir 3 itu masih ada file lagi, nah pasti juga misalnya nih di dalam dir 3 ada di 4, lalu teman-teman masuk ke dir 3 ls gitu, pasti di si dir 4 itu di sini kita masuk ke cd dir 3. Terus kalau udah ini enter, terus ls, terus enter lagi ya. Nah, itu kan hasilnya nggak ada ya teman-teman, karena kan kembali. Terus ini kan hasilnya nggak ada ya teman-teman. Jadi saya akan kembali ke home dengan cara ketikkan perintah cd slice home, terus slice lagi. Di sini kita masukkan username-nya, itu Zaskia Azhara. Terus kalau udah ini kita enter. Jadi di sini saya itu sudah kembali ke home ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan melihat nih perbedaan antara file directory dan file biasa. Di sini tinggal ketik perintah ls, terus min l, lalu udah kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk file directory itu depannya itu terdapat huruf nih ya, terdapat huruf D ya teman-teman. Ini D, namun untuk file biasa itu enggak terdapat huruf D-nya.
Nah, oke teman-teman, ini kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu perintah CP. Perintah CP itu digunakan untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Lalu di sini tuh saya sudah berada di terminal dan di file. Lalu untuk cara mengcopy di file ini tuh cukup mudah ya teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman tuh bisa copy dulu nih untuk file 32.txt-nya di sini di dokumen. Ini 32.txt dan a.txt-nya. Ini lalu kita salin dan ini kita paste di sini. Ini kita tempel ya teman-teman. Sebentar. Yang 32 ini kita salin dulu. Terus ini tuh masukin ke sini. Ini kita salin lalu di sini kita pindahkan. Ini seperti ini ya teman-teman hasilnya tuh. Kemana sih? Oke. Ini yang 32. Lalu ini yang a.txt ya teman-teman, jangan lupa. Ini kita salin juga, terus ini kita pindahkan lagi. Nah, ini. Oke. Karena ini sudah disalin dari dokumen ke home. Nah, terus namun di terminalnya itu untuk mengkopinya itu beda ya teman-teman caranya. Kalau di terminal itu caranya teman-teman itu bisa ketikkan perintah cp dokumen lalu slash a.txt spasi terus di sini tuh home slash tambahin slash home lalu sudah ini kita masukkan slash lagi terus kemudian kita masukkan username kita. Nah kalau udah ini kita enter lalu di sini kita ketikkan ls lalu ini enter lagi ya teman-teman. Nah di sini tuh filenya sudah masuk ya teman-teman, yaitu ada 32.txt terus ada a.txt juga. Lalu lihat di ini di home-nya ini udah masuk ya teman-teman. Lanjut saya itu akan mengcopy kayak misalnya itu di sini tuh saya akan mengcopy dua file yaitu 32.txt dan 33.txt. Dan untuk caranya itu teman-teman tuh bisa ketikkan perintah cp lalu v.txt terus y.txt terus desktop lalu slash lalu kalau sudah ini enter di sini kita masukkan perintah ls desktop terus ini enter lagi. Nah di sini tuh sudah ada isinya ya teman-teman, itu ada a.txt b.txt v.txt dan ada y.txt juga. Selanjutnya jika teman-teman tuh ingin mengcopy misalnya di dokumen atau dimanapun itu file itu banyak isinya misalnya itu dari A sampai Z itu kan teman-teman semuanya tuh nggak mungkin kan ya kalau misalkan teman-teman tuh harus ketik satu persatu dari a.txt terus b.txt kayak gitu sampai z.txt itu kan nggak mungkin. Jadi teman-teman itu bisa menggantinya atau mengakalinya itu dengan bintang lah. Caranya itu gimana ya teman-teman? Jadi caranya itu seperti ini. Kita itu ketik perintah cp lalu spasi. Di sini tuh ada bintang lalu titik txt cp bintang titik txt lalu txt di sini kita tambahin publik. Terus kalau udah ini enter. Lalu selanjutnya di sini kita langsung aja kita ketikkan ls public. Ini kita enter ya. Nah, di sini tuh kita sudah masuk ya teman-teman yang berbentuk txt, yaitu ada a.txt, terus ada b.txt, terus ini ada v.txt, x.txt dan lain-lainnya. File yang dari awal saya buat. Jadi, oke teman-teman, saya itu tadi sudah berhasil ya untuk mengcopy suatu file. Nah, jadi gimana kasih kalau di sini tuh saya akan mengcopy suatu directory. Jadi bukan file lagi, kita tuh coba ketikkan perintah ls dir. Ini kita ketikkan dir f ya. Kita enter. Oke, teman-teman. Di sini tuh sudah terlihat ya teman-teman bahwa di ls atau ini tuh udah ada dir g. Lalu gimana sih untuk caranya mengcopy antara dir g dan dir f? Jadi untuk perintahnya itu kita ketikkan cp lalu min r. Nah, terus di sini kita ketik dir
f slice dir g gitu spasi. Lalu teman-teman kalian itu jangan lupa ya, kalian itu mau simpan ini tuh di mana atau ini tuh akan berada di mana. Kalau saya itu akan berada di home saja ya teman-teman. Jadi kita ketik home, lalu slice. Di sini kita masukkan lagi username kita. Oke, kalau sudah, ini kita enter saja ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini kita ls. Ini kita ls lagi. Nah, ini sudah jadi, di sini tuh sudah ada ya teman-teman yang namanya tuh ada dir 1, terus ini ada dir f, dir g dan lain-lainnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini kita sudah masuk dalam materi yang ke-9, yaitu rename fungsi. Jadi, ini tuh MV itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. Nah, sedangkan MV itu bisa digunakan untuk memindahkan file juga. Jadi, ini kita masuk saja ke Debian. Ini tuh kita langsung saja ketikkan perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat ada a.txt, terus di sini juga ada v.txt, terus ini 32.txt yang sudah kita copy sebelumnya. Jadi untuk caranya itu saya akan mengubah nama yang a.txt. Nah, jadi untuk caranya itu teman-teman itu ketik mv, lalu di sini tuh saya akan pakainya tuh v.txt, lalu y.txt, kalau ini enter, terus ini kita ls, enter lagi. Di sini tuh filenya tuh sudah berganti ya teman-teman. Yang tadinya itu a.txt jadinya itu yang tadinya v.txt itu jadinya a.txt. Nah, terus jadi seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa MV ini bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, jadi di sini tuh teman-teman ketik dulu file mana yang mau dipindah. Di sini tuh saya itu akan memakai file yaitu 32.txt teman-teman. Jadi di sini tuh kita ke sini, nih yang ini kita ke sini dulu. Lalu masukkan asal file yang ada di mana. Di sini tuh kan ada dokumennya teman-teman ini. Nah, ini. Lalu ini. Nah, ini yang 32.txt. Terus ini tuh kita ketik ya teman-teman, mv, terus dokumen. Nah, terus di sini juga pakai size 32.txt, terus slice home. Yang terakhir kalian bisa masukkan username. Ini karena biar lebih gampangnya atau lebih cepatnya itu kalian bisa ketik aja, yang lebih cepatnya itu kalian bisa pakainya titik. Terus kalau udah ini kita enter, terus ini ls langsung ya. Nah, di sini tuh sudah muncul ya teman-teman, ada 32.txt, filenya itu sudah berhasil dipindahkan. Selanjutnya itu kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu remove comment. Jadi remove comment itu rm digunakan tuh untuk menghapus file. Nah, sedangkan untuk menghapus direktori itu kita bisa menggunakan rmdir. Oke, langsung saja kita masuk ke Debian. Kalau teman-teman itu mau menghapus file, itu nggak bisa dengan menggunakan perintah mrt dan sebaiknya. Masuk file. Nah, ini kita sudah berada di file dan terminal. Lalu di sini langsung saja saya akan menghapus file yang c.txt. Ini dengan ketik rm lalu c.txt terus enter. Lalu di sini tuh saya akan menghapus file a.txt ya teman-teman. Ini yang itu rm lalu a.txt lalu enter. Oke, sudah. Lalu ini kita masukkan perintah ls. Kalau sudah, ini kita enter. Nah, di sini itu filenya itu sudah hilang ya teman-teman untuk yang file a.txt-nya. Di sini juga sudah tidak ada. Terus lalu bagaimana sih misalnya ini kalian tuh ingin ya teman-teman ingin menghapus sesuatu file yang namanya itu sama, misalnya ya kalau misalnya
ini kan beda. Di sini tuh terdapat 32 nih. Ini terdapat 33. Nah, dan tes txt. Nah, misalnya teman-teman tuh punya dua file yang namanya itu, misalnya di sini ada tes txt ya, terus teman-teman tuh punya dua, jadi tes txt-nya itu ada dua, jadi caranya itu kalian tuh bisa ketik rm lalu tes bintang, terus kalau udah ini titik txt lalu enter. Sini perintah ls kita masukkan, enter lagi. Nah, jadi nama file yang ada tes txt-nya itu otomatis langsung kehapus ya teman-teman. Lalu bagaimana cara menghapus direktori? Nah, di sini tuh teman-teman bisa ketik perintah rmdir ya, atau remove directory. Nah, di sini tuh saya akan meremove-nya ya, atau menghapus direktori ini ya teman-teman, dengan directnya. Terus ini tuh caranya tuh rmdir lalu direct new lalu ini apa, slash. Jadi slash ini itu menandakan bahwa iya kita ingin meremove atau menghapus ya teman-teman si direct name-nya tersebut. Ini lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini tuh direct name-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Di sini juga sudah tidak ada pastinya karena sudah di remove. Lalu gimana caranya untuk menghapus? Kita buat untuk dir 1 dan untuk dir f dan dir g. Jadi ini tuh di dalam directory itu ada directory lain. Caranya itu kalian itu kalau misalnya tuh teman-teman langsung hapus nih. Misalnya rmdir dir f ya. Lalu ini kita enter. Nah, ini tuh tidak bisa ya teman-teman karena di dalam directory ini satu ini tuh terdapat ada directory lain ya. Jadi syarat untuk bisa menghapus itu benar-benar itu harus kosong teman, dalam direktorinya itu nggak boleh ada direktori lagi. Jadi dalam sebuah direktori itu nggak boleh ada direktori lagi. Nah, caranya itu yang pertama-tama itu hapus direktori dulu dengan perintah rm. Ini kita ketik lagi dir 1 lalu slash, ini enter. Nah, ini yang dir 1 itu sudah menghilang teman-teman, karena sudah kita hapus. Kita coba ls lalu enter. Di sini itu sudah tidak ada teman-teman. Di sini tuh adanya 2 karena tadi kan kita coba mengcopy-copy. Ini jadi kesimpulannya itu misalnya itu kita mau mau menghapus suatu direktori, sebuah direktori. Nah, direktorinya itu sebuah direktori. Nah, direktori di dalam direktori itu sudah benar-benar harus tidak ada isinya ya teman-teman. Jadi benar-benar harus kosong, enggak ada isi apapun. Jadi seperti itu materi pada part 9 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.